Pernahkah kamu merasa sudah berlari sejauh mungkin, tetapi tetap merasa tertinggal? Setiap hari kamu bangun dengan beban di dada, memikirkan target, uang, pengakuan, dan masa depan yang seakan tak pernah cukup. Kamu mengejar dunia dengan seluruh tenaga, namun dunia justru membuatmu semakin lelah. Inilah kesalahan besar yang tanpa sadar dilakukan banyak manusia. Menjadikan dunia sebagai tujuan, bukan sekadar titipan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar sukses. Kita berlomba-lomba menjadi yang paling cepat, paling kaya, paling diakui. Ukuran bahagia seakan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, bukan seberapa tenang hati yang kita rasakan. Akhirnya, hidup berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Saat satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain yang lebih tinggi. Saat satu impian terwujud, lahir kecemasan baru untuk mempertahankannya. Dunia tidak pernah berkata, cukup. Yang menyedihkan, semakin keras kita mengejar dunia, semakin jauh ketenangan itu pergi. Hati menjadi sempit, mudah iri, mudah kecewa, dan sulit bersyukur. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang di layar kecil bernama ponsel. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Bukan luka dan air mata yang mereka sembunyikan. Dunia memang menggoda, tetapi ia juga menipu. Ia menjanjikan kebahagiaan, namun seringkali hanya memberi kesenangan sesaat. Ketika harta datang, takut kehilangannya. Ketika jabatan diraih, takut tergeser. Ketika pujian diterima, takut dilupakan. Akhirnya, hidup dipenuhi rasa takut, bukan rasa syukur. Inilah tanda bahwa dunia telah duduk di singgasana hati, menggantikan ketenangan yang seharusnya berasal dari Allah. Kesalahan terbesar manusia bukanlah bekerja keras, melainkan menyandarkan hati sepenuhnya pada hasil dunia. Kita lupa bahwa rezeki bukan semata soal usaha, tetapi juga soal keberkahan. Kita lupa bahwa tenang bukan hasil dari banyaknya harta, melainkan dari cukupnya hati. Dunia seharusnya berada di tangan, bukan di hati. Ketika dunia masuk ke hati, ia akan mengusir rasa cukup, sabar, dan ikhlas. Banyak orang terlihat berhasil di mata manusia, tetapi hatinya runtuh setiap malam. Banyak yang tersenyum di siang hari, namun menangis diam-diam di sepertiga malam. Semua itu karena satu hal, terlalu berharap pada dunia yang sifatnya sementara. Padahal, dunia akan selalu pergi, cepat atau lambat. Ia tidak pernah setia kepada siapapun. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Jika semua yang kamu kejar hari ini suatu saat akan kamu tinggalkan, mengapa kamu menyerahkan seluruh kebahagiaanmu kepadanya? Dunia bukan musuh, tetapi ia juga bukan tujuan. Ia hanyalah ujian, jalan, dan alat. Pada bagian ini, kita belajar satu pelajaran penting. Selama kamu mengejar dunia dengan hati yang lapar, dunia akan terus berlari menjauh. Namun, ketika kamu mulai menata niat, meluruskan tujuan, dunia seringkali terlihat begitu nyata, seolah-olah ia adalah segalanya. Kita melihatnya setiap hari, menyentuhnya, mengejarnya, dan memikirkannya sejak bangun tidur hingga mata terpejam kembali. Tanpa sadar, dunia menjadi pusat perhatian, sementara hal yang lebih kekal perlahan tersisih dari hati. Padahal, jika kita mau jujur, dunia ini tidak pernah benar-benar kita miliki. Ia datang sebagai titipan, dan suatu hari pasti diminta kembali. Segala yang ada di dunia bersifat sementara. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, popularitas bisa pudar, dan kekuatan fisik pasti melemah. Tidak ada satupun yang benar-benar tetap. Namun anehnya, manusia sering menggantungkan harapan terbesarnya pada sesuatu yang jelas tidak abadi. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Menganggap dunia sebagai tujuan akhir,
bukan sebagai jalan menuju tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita memahami bahwa dunia hanyalah titipan, cara pandang kita terhadap hidup mulai berubah. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bermimpi, tetapi hati tidak lagi terikat mati-matian. Hikmah mendapat kita bersyukur jika kehilangan kita bersabar, karena kita sadar yang dititipkan memang bukan untuk dimiliki selamanya. Dunia tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan utama, melainkan sarana untuk berbuat baik dan mendekat kepada Allah. Masalah muncul ketika dunia dijadikan ukuran nilai diri. Kita merasa berharga jika punya banyak, merasa gagal jika kehilangan, dan merasa rendah jika tidak seperti orang lain. Padahal, nilai manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari siapa ia sebenarnya di hadapan Tuhannya. Dunia tidak pernah bisa memberi rasa cukup, karena memang bukan ia yang diciptakan untuk mengisi kekosongan hati manusia. Saat dunia ditempatkan sebagai tujuan, hidup terasa berat. Namun, ketika dunia diposisikan sebagai titipan, hidup terasa ringan. Kita tidak lagi dikejar-kejar ambisi yang melelahkan, tidak lagi iri dengan rezeki orang lain, dan tidak lagi hancur saat rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Hati menjadi lebih lapang, karena sandaran hidup bukan lagi sesuatu yang rapuh. Memahami dunia sebagai titipan juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Apapun yang kita miliki, harta, waktu, ilmu, bahkan pengaruh, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dunia bukan untuk dipuja, melainkan untuk digunakan sebaik-baiknya. Bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dimanfaatkan dalam kebaikan. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita tidak lagi diperbudak oleh dunia, melainkan menjadi pengelola yang bijak. Pada akhirnya, dunia akan pergi, entah kita siap atau tidak. Namun orang yang sejak awal menyadari hakikat dunia tidak akan terlalu sedih saat kehilangannya, dan tidak akan terlalu sombong saat memilikinya. Ia berjalan dengan tenang karena tahu bahwa yang kekal bukan apa yang ada di genggaman, melainkan apa yang ada di hati. Ada satu momen dalam hidup yang sering tidak disadari banyak orang. Saat kamu berhenti mengejar dunia, justru disitulah hatimu mulai bernapas. Tidak lagi sesak oleh ambisi, tidak lagi gelisah oleh perbandingan, dan tidak lagi lelah oleh keinginan yang tak ada ujungnya. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menjadikan dunia sebagai pusat segalanya. Ketika dunia tidak lagi duduk di singgasana hati, ketenangan perlahan datang. Kamu mulai menikmati hidup apa adanya. Tidurmu lebih nyenyak karena pikiran tidak terus-menerus dihantui ketakutan akan masa depan. Senyummu lebih tulus karena tidak bergantung pada pengakuan manusia. Kamu tetap bekerja, tetap berjuang, tetapi hatimu tidak lagi terikat pada hasil. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kekurangan, melainkan karena keinginan yang tidak terkendali. Saat kamu berhenti mengejar dunia, keinginan-keinginan itu mulai mereda. Kamu belajar merasa cukup. Cukup dengan rezeki hari ini, cukup dengan kemampuan diri, dan cukup dengan jalan hidup yang sedang kamu jalani. Rasa cukup inilah yang menjadi pintu ketenangan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Berhenti mengejar dunia juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Kamu tidak lagi hidup demi ekspektasi orang lain, tidak lagi memaksakan diri hanya agar terlihat berhasil. Kamu mulai mendengar suara hati, mengenali batas kemampuan, dan menerima bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Hidup tidak lagi menjadi panggung pembuktian, melainkan perjalanan pemaknaan. Di saat yang sama, hubunganmu dengan Allah menjadi lebih dekat, karena ketika sandaran dunia dilepaskan, hati secara alami mencari sandaran yang lebih kokoh. Kamu mulai lebih sering berdoa, lebih ikhlas berserah, dan lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kamu sadar bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan, dan tidak semua hal
harus kamu menangkan. Menariknya, saat kamu tidak lagi sibuk mengejar, kamu justru menjadi lebih fokus. Fokus pada kualitas, bukan sekadar hasil. Fokus pada proses, bukan hanya pencapaian. Fokus pada kebaikan kecil yang bisa dilakukan hari ini. Dari fokus inilah lahir keberkahan. Sesuatu yang tidak selalu terlihat besar, tetapi terasa menenangkan dan menumbuhkan. Hati yang tenang membuat hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tetapi kamu tidak lagi mudah goyah. Kamu belajar menerima, bukan menyerah. Kamu melangkah dengan sabar, bukan tergesa-gesa. Dunia tidak lagi mengendalikan emosimu, karena ia sudah tidak lagi menjadi tujuan utama. Setelah berhenti mengejar dunia dan merasakan ketenangan di dalam hati, langkah berikutnya adalah mengubah fokus hidup. Bukan lagi terobsesi pada hasil yang terlihat, tetapi pada nilai, niat, dan ketaatan yang sering luput dari perhatian. Disinilah banyak orang terpeleset. Mereka ingin hasil besar, tetapi lupa membangun pondasi yang benar. Padahal, hidup yang diberkahi tidak lahir dari ambisi semata, melainkan dari niat yang lurus dan langkah yang taat. Ketika fokus hanya pada hasil, hidup mudah dipenuhi kekecewaan. Jika berhasil, kita bangga berlebihan. Jika gagal, kita hancur dan merasa tidak berharga. Namun saat fokus bergeser pada nilai, kita tetap tenang dalam dua keadaan itu. Berhasil atau tidak, hati tetap terjaga. Karena yang dikejar bukan sekadar pencapaian dunia, melainkan ridha Allah. Inilah perbedaan antara hidup yang melelahkan dan hidup yang menenangkan. Fokus pada nilai berarti bertanya pada diri sendiri, apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah cara aku jujur? Apakah niatku lurus? Bukan sekadar berapa hasilnya. Orang yang menjaga nilai mungkin terlihat biasa di mata manusia, tetapi ia kuat di hadapan Allah. Ia tidak menghalalkan segala cara demi dunia, karena ia tahu bahwa keberkahan lebih penting daripada kemenangan sesaat. Ketaatan juga mengajarkan kita untuk berjalan sesuai batas. Dunia sering mendorong manusia untuk terus memaksa diri, melampaui kemampuan, bahkan mengorbankan iman dan kesehatan. Namun ketaatan mengajarkan keseimbangan. Bekerja tanpa melupakan ibadah, mengejar cita-cita tanpa meninggalkan akhlak, dan berusaha tanpa melupakan doa. Hidup menjadi tertata, tidak liar, dan tidak kehilangan arah. Saat nilai dan ketaatan dijadikan fokus, hidup terasa lebih bermakna. Setiap langkah terasa bernilai, meski tidak selalu terlihat besar. Setiap usaha terasa berarti, meski belum membuahkan hasil, karena kita sadar tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di hadapan Allah. Apa yang kita tanam hari ini mungkin bukan langsung kita tuai, tetapi pasti dicatat dan diberi balasan pada waktu terbaik. Menariknya, orang yang fokus pada nilai justru sering mendapatkan kepercayaan. Ia dihormati bukan karena pencitraan, tetapi karena konsistensi. Ia dipercaya bukan karena janji, tetapi karena integritas. Tanpa disadari, dunia mulai merespons dengan cara yang berbeda. Peluang datang, pertolongan muncul, dan jalan terasa dimudahkan. Bukan karena ia mengejar dunia, tetapi karena ia berjalan di jalan yang benar. Inilah bagian yang sering membuat banyak orang terkejut. Saat kamu benar-benar berhenti mengejar dunia, dunia justru mulai mendekat dengan caranya sendiri. Bukan karena kamu memintanya dengan ambisi, tetapi karena hatimu sudah tidak lagi diperbudak olehnya. Kamu berjalan tenang, niat lurus, dan langkah jujur. Pada titik inilah rezeki, kehormatan, dan keberkahan datang tanpa kamu kejar-kejar. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang sama seperti yang kamu bayangkan. Kadang ia hadir sebagai kecukupan, bukan kelimpahan. Hadir sebagai ketenangan, bukan kemewahan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Rezeki yang datang bersama ketenangan jauh lebih berharga
daripada harta banyak yang penuh kegelisahan saat dunia tidak lagi menjadi tujuan. Allah mencukupkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Kehormatan pun demikian. Orang yang tidak sibuk mencari pengakuan justru sering lebih dihargai. Ia tidak perlu menjelaskan dirinya karena sikap dan akhlaknya sudah berbicara. Dunia menghormatinya bukan karena ia meminta, tetapi karena ia pantas. Ia rendah hati saat di atas dan tetap teguh saat di bawah. Kehormatan seperti ini tidak rapuh karena tidak bergantung pada pujian manusia. Keberkahan adalah hadiah paling indah bagi orang yang melepaskan ketergantungan pada dunia. Waktu terasa cukup meski aktivitas padat. Rezeki terasa luas meski jumlahnya sederhana. Hati terasa damai meski ujian tetap datang. Keberkahan membuat hidup tidak sekadar berjalan, tetapi bermakna. Ia tidak membuat segalanya mudah, tetapi membuat segalanya terasa mampu dijalani. Orang yang telah sampai pada tahap ini memahami satu hal penting. Dunia hanyalah pelayan, bukan tuan. Ia digunakan, bukan disembah. Diperlukan, tetapi tidak diagungkan. Saat dunia berada di posisi yang tepat, hidup menjadi seimbang. Tidak berlebihan saat mendapat, tidak hancur saat kehilangan. Semua dijalani dengan rasa syukur dan tawakal. Pada akhirnya, berhenti mengejar dunia bukan tentang menjauh dari kehidupan, tetapi tentang mendekat kepada tujuan sejati. Ketika hatimu tertaut pada yang kekal, yang sementara akan mengikuti. Ketika kamu memperbaiki hubungan dengan Allah, urusan dunia akan dimudahkan. Bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hatimu cukup kuat untuk menghadapinya.